Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari soal kasus di mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rafli Zamzami. Saya dari kelas MJ06. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita perhitungan, saya akan menjelaskan dulu dari teorinya tentang break even point ini. Nah, lalu yang pertama ini ada break even point atau kita singkat BEP adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba ataupun kerugian. Analisis BP ini digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan supaya seluruh biaya tetap dan biaya variabel bisa tertutupi. Selain itu, BP juga bisa membantu manajemen dalam menentukan target penjualan, mengevaluasi perubahan harga jual, perubahan biaya, dan pengambilan keputusan bisnis dengan tepat. Nah, selanjutnya di bawah ini ada perhitungan nih. Nah, untuk perhitungan kondisi awal ini yang pertama kita di bagian itu ketahui keterangan ini ada harga jualnya sekitar Rp15.000, lalu untuk biaya variabel di Rp320.000, lalu untuk biaya tetap di Rp900 juta. Untuk penjualan aktualnya sendiri itu di 7.000 unit ya. Nah, untuk perhitungan contribution marginnya sendiri, contribution marginnya atau kita singkat CM per unit, yaitu untuk rumusnya sendiri yaitu harga jual dikurangin biaya variabel. Jadi sehingga kalau diangkain Rp500.000 dikurangin Rp320.000 sama dengan Rp180.000 per unit. Nah, yang artinya setiap satu unit produk yang terjual akan memberikan kontribusi sebesar Rp180.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Lalu selanjutnya ada contribution margin ratio. Nah, rasio ini yang pertama itu ada 180.000 lalu dibagi dengan Rp15.000 dikali 100% sama dengan 36%. Yang artinya sebesar 36% dari setiap penjualan menjadi kontribusi untuk menutup biaya tetap dan laba perusahaan. Nah, sekarang yang kecil ini kita menghitung break even point unit. Nah, BP unit sendiri perhitungannya adalah biaya tetap dibagi dengan contribution margin per unit. Nah, lalu disangkain Rp900 juta dibagi Rp180.000 yang sama dengan menghasilkan 5.000 unit. Ya, yang artinya perusahaan harus menjual minimal 5.000 unit agar tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung break even point dalam bentuk rupiah. Nah, dalam bentuk rupiah ini unitnya itu ada 500.000 unit. Lalu untuk harga jualnya di per unit ini Rp5.000. Maka jika dihitung 5.000 unit dikali Rp500.000, maka dia menghasilkan 2,2 miliar 500 juta rupiah. Yang artinya perusahaan harus memperoleh penjualan minimal sebesar 2,5 miliar agar mencapai titik impas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung margin of safety atau kita singkat MOS. Nah, penjualan aktual ini kan perusahaan ada 7.000 unit ya. Lalu untuk BP-nya ada 5.000 unit. Nah, kita lihat di bagian yang A di MOS unitnya. MOS unitnya sendiri yaitu rumusnya adalah penjualan aktual dikurangin BP unit. Nah, itu berarti sama dengan 7.000 unit dikurangin 5.000 unit sama dengan 2.000 unit. Lalu selanjutnya dalam bentuk MOS rupiah sendiri yaitu di 7.000 dikali Rp500.000 sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah. MOS rupiah juga dihitung sebagai di 3,5 miliar yaitu dikurangin 2,5 miliar sama dengan 1 miliar. Kemudian MOS rasio dari MOS rasionya sendiri 1 miliar dibagi 3,5 miliar dikali 100%, yaitu dia menghasilkan 28,57%. Nah, dari hasil ini juga menunjukkan bahwa penjualan perusahaan masih bisa turun nih sekitar 28,57% sebelum perusahaan ini mulai mengalami
yang namanya kerugian. Nah, kondisi ini juga bisa menunjukkan perusahaan berada di posisi yang cukup aman karena penjualan aktualnya berada di atas. Tuh. Lalu untuk kita akan menghitung target laba. Nah, target laba sendiri kan ada 540 juta rupiah. Lalu kita akan lihat jumlah unit yang harus dijual nih. Nah, untuk biaya tetap, kita rumusnya sendiri biaya tetap ditambah target laba dibagi contribution margin. Jika diangkain 900 juta rupiah ditambah 540 juta rupiah dibagi 180 ribu unit sama dengan 8.000 unit. Tuh. Jika ditambahkan 2, maka dia akan menghasilkan rupiahnya di 1.440 juta. Lalu dibagi lagi per unit 180.000, maka menghasilkan unitnya di 8.000. Kemudian nilai hasil yang harus siapa ini yaitu dari 8.000 dikali 500.000 rupiah, maka dia akan menghasilkan 4 miliar rupiah. Selanjutnya di sini ada analisis penurunan harga jual. Nah, jika harga jualnya kita turunkan sebesar 95%, maka menjadi yang awal 100% menjadi 95%. Maka perhitungannya adalah 500.000 rupiah dikali 95%, maka dia akan menghasilkan 475.000 rupiah. Untuk biaya variabel tetapnya tetapi 320.000, lalu untuk biaya tetapnya di 900 juta rupiah. Nah, maka kita lihat di contribution margin baru nih. Nah, di situ 475.000 rupiah dikurangin 320.000 sama dengan 155.000 per unit. Lalu untuk BP unit barunya sendiri ada biaya tetapnya di 900 juta dibagi 155.000 rupiah, maka menghasilkan sekitar 5.806 unit. Nah, untuk BP rupiah barunya sendiri di 5.806 unit dikali 475.000 rupiah, maka dia akan menghasilkan 272.750.850.000 rupiah. Lanjut pada bagian sendiri, itu dianalisis jika volume penjualan naik 8%, maka yang dihasilkan jadi 108%. Nah, sebagai contoh, kita itu di penjualan baru. Nah, penjualan barunya itu kan di penjualan aktual 7.000 ya. Lalu untuk persen volumenya di 108%. Maka dia menghasilkan, maka jadi 7.000 dikali 108%, mereka menghasilkan 7.560 unit. Nah, untuk laba barunya sendiri di unitnya kan 7.560. Maka lalu per unitnya di 155.000 rupiah, maka hitungannya adalah 7.560 dikali 155.000 rupiah, maka dia akan menghasilkan 1.171.800.000 rupiah. Nah, dan labanya di contribution margin totalnya itu 1.171.800.000 rupiah. Nah, untuk biaya tetapnya di 900 juta. Maka perhitungannya adalah 1.171.800.000 rupiah dikurangin 900 juta rupiah, maka dia akan menghasilkan 271.800.000 rupiah. Nah, untuk kondisi awalnya sendiri, untuk kondisi awalnya penjualan aktualnya kan 7.000, untuk kontribusi marginnya 180.000. Maka biaya tetapnya kan di 900 juta, maka untuk perhitungannya yaitu hitungannya adalah 7.000 dikali 180.000 dikurangi 900 juta rupiah, maka akan menghasilkan 360 juta rupiah. Nah, lalu terjadi penurunannya laba. Nah, penurunannya laba ini yaitu total laba kan 360 juta rupiah. Lalu untuk total labanya sendiri, laba CM-nya 271.800.000 rupiah. Nah, untuk hasil turunnya itu berarti 360 juta rupiah dikurangin 271.800.000 rupiah, maka akan menghasilkan 88.200.000 rupiah. Lalu untuk
Untuk kesimpulannya sendiri, strategi ini penurunan harga tidak layak diterapkan jika peningkatan penjualan hanya sebesar 8%. Karena laba perusahaan justru menurun dibanding kondisi awal. Nah, strategi penurunan harga ini tidak bisa ya, tidak diturunkan. Maka mau tidak mau harus agak naik harganya. Gitu. Nah, untuk evaluasi dari usaha bahan baku alternatif ini, yaitu eh, biaya variabel itu kan menjadi 200 biaya variabel ini kan harga jualnya Rp500.000. Lalu untuk biaya variabelnya jadi Rp295.000. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri kita perhitungannya adalah biaya tetapnya adalah 1.050.000.000 rupiah. Nah, untuk contribution margin barunya di sini untuk harga jualnya yaitu Rp500.000, lalu untuk biaya variabelnya Rp295.000. Lalu per unit, total per unitnya adalah perhitungannya 500.000 dikurangin Rp295.000, maka dia akan menghasilkan Rp205.000. Nah, dan ini turun ya dari awal 295, jadi terus turunnya jadi 205.000 per unit. Nah, untuk BP unitnya sendiri di sini kan ada biaya tetapnya kan 1.050.000.000 rupiah. Untuk per unitnya dihasilkan tadi Rp205.000. Lalu untuk unitnya perhitungannya itu 1.050.000.000 dibagi Rp205.000, maka dia akan menghasilkan 5.122 unit. Nah, kalau di dalam BP rupiahin, dia itu unitnya kan 5.122. Nah, harga jualnya Rp500.000. Jika kita kalikan, yaitu 5.122 dikali Rp500.000, maka dia akan menghasilkan Rp2.561.000.000. Nah, untuk perbandingannya sendiri, kondisi awalnya kan kondisi awalnya itu dari Rp180.000, untuk BP unitnya Rp5.000, BP rupiahnya Rp2.015.000.000. Bahan baku barunya sendiri Rp205.000, lalu untuk BP unitnya Rp5.122. Nah, untuk BP rupiahnya Rp2.561.000.000. Nah, perbandingan hasil dengan kondisi awal berdasarkan dari yang sudah kita hitung, kondisi awal di perusahaan ini mempunyai contribution margin atau kita singkat CM sebesar Rp180.000 per unit. Break even point ini atau BP sebesar 5.000 unit atau setara dengan Rp2,5 miliar. Setelah perusahaan menggunakan bahan baku alternatif, contribution margin ini meningkat menjadi Rp255.000 per unit. Akan tetapi investasinya itu sebesar 1 miliar 1,50 juta rupiah. Sehingga BP juga semakin naik menjadi 5.122 unit atau sekitar 2,561 juta. Nah, walaupun titik impasnya mengalami 122 unit atau sekitar 2,44% dibandingkan kondisi awal, peningkatan contribution margin sebesar 25.000 per unit memberikan potensi laba yang lebih besar jika volume penjualan berada di atas titik impas. Nah, lalu rekomendasi apa yang bisa kepada manajemen ini? Berdasarkan dari analisis kuantitatif ini, usulan penggunaan bahan baku alternatif bisa dipertimbangkan, terutama ketika perusahaan mempunyai keyakinan bahwa permintaan pasar bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Menurunnya biaya variabel berhasil menaikkan contribution margin, sehingga perusahaan mempunyai kesempatan dalam mendapatkan laba yang lebih besar dalam jangka panjang, walaupun biayanya tetap meningkat akibat investasi mesin baru. Nah, lalu dari sisi strategis ini, perusahaan juga harus memastikan bahwa investasi mesin baru benar-benar mampu meningkatkan efisiensi selama produksi, menjaga kualitas produk, dan mengurangi pemborosan bahan baku. Selain itu juga, manajemen harus memperkuat strategi pemasaran supaya volume penjualan tetap berada di atas BP yang baru. Pengendalian biaya operasional dan pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal juga perlu dilakukan agar investasi yang dikeluarkan memberikan pengembalian yang maksimal. Makanya dari perhitungan ini kondisi awal perusahaan juga masih cukup baik karena penjualan ini juga menurut saya pribadi masih aktual ya, berada di titik impas. Nah, penunjukan harga jual ini juga tidak saya sarankan apabila peningkatan penjualan hanya sebesar 8%, karena itu bisa menurunkan laba perusahaan. Nah,
Sementara itu juga penggunaan bahan baku alternatif ini juga bisa dipertimbangkan nih sebagai strategi jangka panjang. Asalkan perusahaan itu bisa mempertahankan volume penjualan di atas break even point atau kita bisa singkatnya BEP yang baru dan mengelola kenaikan biaya tetap secara efektif. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan dikarenakan ini saya juga rekamnya malam. Saya juga agak suaranya mohon maaf jika suara saya kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.